Menderita karena penyakit fisik. Sumber penderitaan yang diakibatkan oleh karena penyakit fisik ini bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa juga karena orang itu belum bertobat. Ya, saya sudah singgung tadi ya, ada anak yang lumpuh diakibatkan karena dia rupanya belum bertobat. Maka Yesus katakan kau harus bertobat. Dan setelah anak itu bertobat, sembuh dia dari kelumpuhan. Karena seizin Tuhan, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, adakah contohnya dalam kitab? Masih ingatkah Bapak Ibu kisah ada seseorang yang sejak dari dalam rahim, dari dalam kandungan ibunya dia sudah buta. Lalu waktu itu para murid bertanya, Yesus. Orang Farisi bertanya, menurut Yesus, siapa yang bersalah atas kebutaan orang itu? Papa mamanya kah? Atau dia? Pertanyaan jebakan sebenarnya itu ditujukan oleh orang Farisi kepada Yesus kan. Tapi Yesus enggak pusing menjawabnya. Karena Yesus sudah tahu motivasi orang Farisi ini. Hanya untuk menjebak Yesus. Yesus jawab katakan, gini. Kebutaan anak ini sejak dari dalam kandungan. Bukan karena dosa orang tuanya. Bukan juga karena dosa dia. Tapi karena seizin Tuhan. Di mana bentuk seizin Tuhan di situ? Karena pada akhirnya Tuhan Yesus bisa sembuhkan dan pulihkan penglihatan orang buta itu. Jadi tetap pemulihan datang dari itu. Menderita penyakit fisik ini bisa juga karena kesalahan manusia itu sendiri. Contohnya saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Kita misalkan lagi di jalan. Udah jelas-jelas lampu merah di bagian kita. Tapi kita masih ngegas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dari arah berlawanan, nyikat kita. Akhirnya apa? Jatuh. Harus berobat ke rumah sakit. Karena cedera. Artinya ini kan karena kita yang salah. Ya kan? Atau contoh yang lain. Tiba-tiba di jalan kita ditilang oleh polisi. Karena kenapa? Kita nggak pakai helm. Suara-suara kita nggak lengkap. Kan kira-kira begitu. Ya, bisa juga memang karena pekerjaan iblis. Dan ini sudah sebanyak saya singgung tadi Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan di Alkitab itu, saudara masih ingat tentang kerasukan 1.000 setan. Legion. Ya, si anak muda itu kan sudah berhari-hari, berminggu-minggu dia hanya hidup di kuburan. Dan dia sudah nggak sadar bahwa apa yang dia makan tiap hari adalah debu dan tanah. Dan dia sudah telanjang, tidak ada sehelai kain yang menutupi tubuh. Artinya si anak muda ini begitu luar biasa tersiksanya, luar biasa menderitanya. Karena kenapa? Ada kuasa kegelapan, ada iblis, ada setan yang menguasai dia, memperalat dia. Yang disebut dengan bahasa Alkitab, legion, lebih dari satu artinya 1.000. Itu bisa memang terjadi. Ya, contohnya misalkan Bapak Ibu orang yang kerasukan ya. Orang yang kerasukan, ya bisa juga kan mengakibatkan misalkan dia orang yang kerasukan setan ya. Tiba-tiba berpikir untuk mengakhiri hidup, minum apa, mau bunuh diri, kan itu bisa terjadi. Menderita selanjutnya, menderita karena penyakit jiwa. Penderitaan ini muncul karena belum bertobat semuanya, disebabkan faktor keturunan. Penyakit jiwa ini lebih mengarah kepada masalah kejiwaan ya. Kalau dalam bahasa sederhananya sih, ya kita sering apa namanya gila, kira-kira begitu ya. Nah kadang-kadang bisa juga karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat, Bapak. Saya dengan istri pernah terlibat di dalam pelayanan panti rehabilitasi. Dan kami di sana banyak melayani orang-orang yang berpenyakit jiwa, Bapak. Ya, yang kami bawa untuk melayani mereka, membimbing mereka adalah kami selalu mulai dari penginjilan. Walaupun memang butuh proses. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, di samping Tuhan bisa memakai dokter untuk menyembuhkan seseorang dari sakit penyakitnya, dan termasuk juga dari sakit penyakit jiwa. Tapi selalu saya katakan bahwa pemulihan yang dari dokter itu harus selalu diawali dimulai dengan pemulihan rohani, yaitu apa? Pertobatan kepada Kristus. Saya jadi teringat 3 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang bapak juga mengalami penyakit jiwa. Wah, udah agak sekarat juga nih sakitnya si bapak ini. Karena kenapa? Kaki dan tangannya sudah diikat di tempat tidurnya. Karena kalau tidak diikat, ya istrinya, anak-anaknya, siapapun dekat dengan dia akan pasti dihabisi.
Bayangin Bapak Ibu. Waktu saya dipertemukan dengan Bapak ini, yang saya lakukan, saya mulai dari doa dulu. Ya. Lalu setelah itu saya injili Bapak ini secara pribadi. Saya tantang dia bertobat terima Yesus. Dan saya yakinkan dia sungguh-sungguh terima Yesus secara pribadi. Hasilnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya katakan kepada istrinya, anak-anaknya, udah, buka ikatan di tangannya, buka ikatan di kakinya. Dengan anugerah Tuhan, beliau sembuh total. Sembuh total. Dan sudah bisa beraktivitas kembali. Jadi, disinilah penting sebenarnya kolaborasi kesembuhan rohani itu ya. Harus selalu itu dulu, lebih duluan, baru kesembuhan jasmani itu bisa lewat dokter. Maka sekali lagi Bapak Ibu, penginjilan itu mahal harganya. Dampaknya luar biasa. Maka saya mendorong kita untuk selalu merasakan ini.